perang besar nampaknya akan membara di Meksiko dalam waktu dekat. Claudia Sheinbaum telah menginstruksikan untuk mengerahkan kapal perang dan ribuan prajurit. Lantas, apa yang sedang dikejar pemerintahan Meksiko sehingga langsung mengirimkan alutsista? Usut punya usut, pemerintah Meksiko tak hanya berperang melawan kartel, melainkan juga gangguan-gangguan dari negara asing. Amerika Serikat terus-menerus ingin ikut campur dalam masalah dalam negeri yang terjadi di Meksiko. Donald Trump bahkan mengatakan akan menerjunkan pasukan dan armada militer apabila Meksiko gagal dalam mengatasi masalah kartel. Ikut campurnya Amerika Serikat juga terlihat terang dalam salah satu cuitan Elon Musk. Orang terkaya di bumi ini menuduh Claudia Sheinbaum sebagai antek-antek para kartel. Pernyataan ini membuat Claudia murka dan mempertimbangkan menggugat Elon Musk. Apakah ini bakal menjadi pecahnya perang baru antara Meksiko dan Amerika Serikat? Pemerintah Meksiko juga merespon hal keras dengan sudah mengerahkan kapal perang dan ribuan prajurit yang siap turun ke medan tempur. Apa langkah yang diambil Donald Trump? Apakah pria berambut pirang ini juga memberikan respon yang keras? Cetak Gol coba merangkum Meksiko perangi Amerika Serikat karena sudah bikin negaranya kacau sebagai berikut. Fakta-fakta baru di balik peran AS dalam kekacauan Meksiko. Donald Trump nampaknya ingin disebut sebagai pahlawan dalam operasi penggerebekan CGNG. Presiden Amerika Serikat ini mengklaim tumbangnya El Mencho merupakan andil besar darinya. Kami juga telah menumbangkan salah satu gembong kartel paling jahat, Anda melihatnya kemarin, kata Trump dalam pidato kenegaraan di hadapan Kongres. Trump menambahkan jika Washington telah memulihkan keamanan di kawasan Meksiko, politikus Partai Republik ini meminta pemerintah Meksiko untuk percaya pada Amerika Serikat. Kalau kalian tidak percaya, maka bisa simak pernyataan yang keluar dari mulut Trump. We're dealing with Mexico. I have a very good relationship with Mexico, but I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. And if they wanted help with that, we'd give them help. Dalam video tersebut, Trump mengatakan kalau pemerintahan Meksiko sedang dikendalikan oleh para kartel. Pria 79 tahun ini tidak percaya jika Claudia Sheinbaum mampu mengatasinya. Trump nampaknya nggak ingin dominasi Paman Sam di seluruh belahan dunia luntur begitu saja. Tujuannya agar Amerika Serikat tetap dianggap sebagai negara superpower. Kalau kita ibaratkan, Trump seperti superhero yang nggak mau ketinggalan disebut sebagai pahlawan. Mirip dengan pejabat Konoha yang sering bermain pahlawan-pahlawanan dalam mengambil kebijakan. Trump menyebut Amerika Serikat akan terus memantau situasi Meksiko. Seandainya semakin runyam, pria berambut pirang ini nggak segan-segan untuk menurunkan operasi militer. Dalam 48 jam terakhir, situasi di sejumlah kota Meksiko masih jauh dari kata kondusif. Lihatlah bagaimana pemerintah terus mengarahkan prajurit yang akan turun melawan kartel. Masyarakat sipil yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan apresiasi penuh. Setelah mengarahkan prajurit, militer Meksiko langsung bertempur menghadapi para kartel. Layaknya bermain game Call of Duty, militer Meksiko dan CGNG terlihat saling baku tembak. Pertempuran hebat bahkan juga terjadi di hutan belantara yang cukup lebat. Dalam sebuah video yang beredar, tentara-tentara Meksiko menembaki anggota CGNG yang tengah melintas. CGNG memang tidak punya rasa kemanusiaan. Mereka bahkan berniat untuk membakar bus dengan banyak penumpang. Beruntung supir bus sigap menghindar dan telah menyelamatkan puluhan nyawa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan jika kondisi Meksiko belum sepenuhnya pulih. Di saat negaranya sedang perang internal, Elon Musk justru menyampaikan pernyataan kontroversial. Orang terkaya di bumi ini menuduh Claudia Sheinbaum sebagai antek-antek kartel. Elon Musk menyebut jika Presiden Meksiko ini punya koneksi kuat dengan El Mencho yang telah tewas. Memang ya, setiap suatu negara sedang chaos, Amerika datang sebagai provokator. Kalau tidak bisa membantu, setidaknya jangan memanaskan suasana. Akibat pernyataan tak senonoh dari Elon Musk, Claudia murka dan akan menempuh jalur hukum.
Dia menegaskan tuduhan yang menyebut dirinya sebagai pemimpin narkoba adalah tidak mendasar. Tuduhan itu akan runtuh dengan sendirinya. Mereka bahkan tidak tahu lagi apa yang harus mereka ciptakan. Sejujurnya tudingan itu menggelikan, kata Presiden Meksiko ini. Melalui kuasa hukumnya, Claudia akan mengambil tindakan hukum. Kami sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan hukum terhadap Elon Musk, kata pengacara Claudia. Meksiko kerahkan kapal perang dan ribuan prajurit. Pernyataan dari Elon Musk telah memantik api peperangan antara Meksiko dan juga Amerika. Pemerintah Meksiko dikabarkan telah mengerahkan kapal perang dan 103 marinir. Apa yang menyebabkan pemerintah Meksiko mengerahkan kapal perangnya? Apakah tindakan ini sudah sangat gawat dan harus dilakukan untuk memberantas para kartel? Mari kita kupas satu persatu alasan dan fakta-fakta di balik pengerahan kapal tempur. Kapal tempur ini dilaporkan sudah tiba di Puerto Vallarta, Jalisco yang menjadi titik kericuhan. Nggak hanya kapal tempur, sejumlah helikopter perang juga terlihat terbang di atas langit Jalisco. Meksiko yang semula damai dan tentram, kini suasananya mencekam bak perang. Bahkan suasana ini diprediksi masih terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Para kartel semakin marah karena militer Meksiko telah menangkap anak dari El Chapo. Dalam salah satu cuitan di akun X terlihat iring-iringan tentara Meksiko mengawal penangkapan. Apakah penangkapan ini bikin Meksiko kembali membara dengan kemarahan-kemarahan kartel CGNG? Kalau kita mengulas berita terbaru, pemerintah Meksiko nampaknya tidak takut. Mereka akan terus memberantas para kartel sampai ke akar-akarnya. Bahkan Claudia berencana untuk menambah pengerahan kapal tempur agar para kartel bisa segera menyerah. Claudia mengatakan pengerahan kapal perang bertujuan untuk memperkuat keamanan. Claudia ingin Meksiko tidak hanya aman di daratan, tapi juga lautan yang menjadi alur peredaran narkoba. Dalam kapal perang ini, militer Meksiko juga mengangkut 18 kendaraan serbu amfibi. Kapal ini juga dilengkapi dengan dek penerbangan untuk menerima helikopter. Nantinya prajurit yang diturunkan akan mendapatkan tugas untuk mengamankan sejumlah pemukiman. Claudia Sheinbaum saat ini berfokus untuk memulihkan negaranya yang sempat keos. Saat ini fokus kami adalah pemulihan negara setelah kurang dari 4 hari bentrokan meletus, kata Claudia. Dapatkan sendal anti-slip dari brand Pose. Kamu bisa dapetin voucher dengan mengklik link di bawah ini. Meksiko berangsur normal pasca lockdown. Setelah pengerahan banyak pasukan dan alutsista, kondisi Meksiko berangsur-angsur normal. Pemerintah dilaporkan telah membuka kembali transportasi umum dan aktivitas bisnis secara bertahap. Pernyataan ini disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika di Meksiko. Warga negara AS saat ini tidak lagi dianjurkan untuk berlindung di tempat, bunyi pernyataan Dubes AS. Selain itu, jadwal penerbangan di ibu kota negara bagian Jalisco, Guadalajara telah kembali normal. Contohnya saja di Puerto Vallarta, banyak maskapai yang bahkan menambahkan penerbangan ekstra. Kedutaan Besar Amerika Serikat belum mengetahui adanya laporan terkait penutupan jalan oleh pemerintah setempat. Namun beberapa ruas jalan protokol memang saat ini masih diblokir. Claudia Sheinbaum juga membenarkan jika kondisi negaranya saat ini telah berangsur pulih. Sedikit demi sedikit situasi di Jalisco kembali normal, kata Sheinbaum. Bahkan dia berani menjamin jika keamanan negaranya 100% terjaga menjelang perhelatan Piala Dunia. Sebelumnya Gianni Infantino sempat memberikan pernyataan terkait kondisi Meksiko. Presiden FIFA ini sempat melakukan rapat darurat mempertimbangkan pemindahan tuan rumah. Namun Gianni terlihat percaya diri jika Piala Dunia yang digelar di Meksiko berjalan lancar. Dia menilai negeri berjuluk Matahari ini masih layak menjadi tuan rumah. Semuanya baik-baik saja, ini akan menjadi spektakuler, kata Infantino. Pernyataan ini apakah menjadi bumerang untuk FIFA dan keberlangsungan Piala Dunia?
Jangan sampai nyawa para fans tergadaikan hanya demi memaksakan turnamen di negara yang sedang chaos. Meskipun pemerintah Meksiko klaim sudah pulih, tapi dikhawatirkan akan ada gelombang bentrokan susulan. Apakah FIFA nggak mau rugi jika Piala Dunia 2026 batal digelar? Kalau kita mengacu dari persiapan, federasi tertinggi sepak bola ini diklaim bakal bangkrut karena sudah berani keluar modal. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh seorang pakar ternama yakni Rob Wilson. Rob Wilson mengatakan FIFA bakal kehilangan puluhan sponsor yang sudah menandatangani kontrak. Biaya bukanlah masalah besar, yang menjadi masalah adalah kontrak, logistik, pengaturan keamanan, infrastruktur siaran, dan semua hal legal yang akan muncul, kata Wilson. Lebaran sudah hampir dekat. Buat kamu yang ingin tampil kece, bisa membeli jubah pria dewasa premium dari Ahsan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Meksiko perangi Amerika Serikat karena sudah bikin negaranya kacau. Bagaimana pendapatmu? Akankah Meksiko kembali menjadi negara yang damai setelah berani melawan propaganda Donald Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.